berdiri dalam hadapan Juru kami. Terlebih dari segala
Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya bersukacita hari ini. Haleluya, mari terus kita rayakan kebesaran Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik di dalam hidup kami. Kau yang menuntun setiap kami Tuhan. Kau yang membawa kami ke air tenang dan menyegarkan jiwa kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuntun hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyampaikan pesan tersebut lewatnya Bapa. Untuk kami Tuhan dapat mengikuti seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita dengan satu lagu, Engkau Gembala yang baik. Haleluya. Engkau Gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah.
gereja ini dengan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh menemukan kebenaran, menemukan jalan, dan pada akhirnya berjumpa dengan Sang Khalik, pribadi-Mu yang ajaib, pribadi yang sempurna, pribadi yang dahsyat, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu pagi ini, dan kami rindu untuk mendapatkan kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya, kembali. Shalom semuanya, selamat pagi. Kabar baik hari ini? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 43. Nah, kalau kita membaca semua, otomatis untuk membaca firman, ya. Baik, Mazmur 103 ayat 1 sampai 43. Ini saya membacakan dalam beberapa cuplikan yang kita akan renungkan hari ini, ya. Baik, saya menemukan Mazmur 107. Baik, satu-satu saja bukanya. Mazmur 1. Ya, oke, terima kasih. Saya setting untuk satu-satu. Baik, Mazmur 107 ayat pertama saya akan bacakan 193, nanti kita baca 4, kemudian ayat yang ke-10, ayat 17 dan seterusnya. Ya, perhatikan baik-baik. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyisakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ayat 4, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 10, ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Lompat ayat 17. Ada orang-orang yang sakit menderita. Saya ulang, ada orang-orang menjadi sakit oleh karena sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Lompat ayat yang ke-42 dan 43. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lengkapnya dari ayat 1 sampai 43. Ada satu kisah yang menarik. Nah, hari ini saya akan memberikan tema ini adalah rumah bagi segala bangsa. Ayat yang kita renungkan dalam ayat 1 dan 2, ya, saya ulang kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Perhatikan ayat yang kedua. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan dan ditebusnya dari kuasa yang menyisakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri timur, barat, utara, dan dari selatan. Oke, bisa dipasang slide-nya. Makasih. Oke.
Judulnya adalah Rumah Bagi Segala Bangsa. Kalau mau diklik saja satu-satu. Bisa. Oke, lanjut. Atasnya. Nah ini, perhatikan ayat-ayat yang saya highlight ya. Coba lanjut ya Bapak. Semua dibuka. Oke. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini pasal 17 nomor 2 ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Oke, klik berikutnya. Klik. Nah itu bicara tentang apa? Tentang gereja, eklesia, ekskaleo, orang-orang yang dipanggil tadi ya, dikatakan orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Gereja itu tempatnya, gereja itu wadahnya. Terus belum ya, gereja itu apa? Tempat dikumpulkannya. Nah ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka mengatakan bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya yang bisa bilang, yang bisa berkata Tuhan itu baik bukan orang di luar Kristus, garis bawah itu, tetapi hanya orang-orang yang telah tadi ditebus, yang telah dikumpulkan bersama-sama di dalam satu wadah eklesia, namanya gereja. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bisa berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saya percaya si penulis Mazmur ini tidak serta-merta tuliskan hal ini, Bapak Ibu. Ada hal yang dia alami, ada hal yang dia kaji, ada hal yang dia percayai bahwa apa yang dia dapat daripada Tuhan ketika dalam sebuah perkumpulan besar itu bukan sesuatu yang biasa. Karena kalau kita mengacu di dalam pasal 50 dari kitab Mazmur, dikatakan adalah mereka yang memenuhi undangan Kristus, memenuhi undangan ilahi, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka memuji menyembah, mereka bersyukur, mereka tersungkur dan berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Nah hari ini kita sedang berbicara tentang rumah kita, yaitu gereja Tuhan. Dikatakan di situ mereka mengatakan ada orang yang itu dan dikumpulkannya setiap orang yang percaya. Oke, slide selanjutnya. Nah Bapak Ibu, ini rumah yang mirip pernah saya tinggal di situ. Ini ada di daerah Tanjung Perak di Surabaya. Waktu saya SMP, waktu saya sekolah, saya tinggal di rumah ini bersama dengan keluarga daripada ayah saya. Kami di sana ada Pak D, ada Bude, kemudian ada 5 laki-laki. Pak D punya anak 3, kami dari keponakannya juga tinggal di situ dengan kakak saya. Nah, rumah di mana kami tinggal itu menjadi rumah singgah. Jadi rumah itu tak pernah sepi. Ya, terutama Sabtu, malam Minggu itu penuh dengan teman-teman, teman kakak saya, teman saya, teman sepupu saya, itu semua numpuk di situ Bapak Ibu. Nah, banyak di antara mereka yang sudah SMA gitu ya, sudah SMA, kemudian
Yang kerja cuma satu orang, yang kakak saya, kakak sepupu saya yang suka ngebosi Bapak Ibu ya. Ada apa dia yang misalkan sampai mabuk pun dia ngebosi Bapak Ibu. Nah, di situ ada berbagai macam teman-teman kami, ya. Ada yang suka ngoceh, ada yang suka juli, ada yang suka protes, ada yang rajin. Karena tiap minggu kami ketemu di situ Bapak Ibu. Ya, yang nggak mau, yang kerja banyak, bukan sepeda motor lah, yang pokoknya ngecek apalah begitu. Pokoknya apa yang dari rumah mereka dikerjakan bawa ke tempat kami Bapak Ibu. Si berpakai jadi markas. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Mereka ada di situ dan kami bisa saling untuk menerima. Ya, itu masing-masing ada. Saya nggak salah itu masih kelas 2 SMP Bapak Ibu ya. Kami dengan teman-teman kakak saya di SMA, bahkan sudah mau masuk dalam kuliah. Kami ada bersama dengan mereka. Bahkan ada satu teman ya Bapak Ibu yang nggak tahu diri Bapak Ibu ya. Nah, Pak Rizal kan suka traktir teman-teman yang ada yang datang gitu ya. Nah, tetapi teman saya ini nggak tahu diri. Kenapa? Ketika diundang, nah di Surabaya itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bakso, yang dimana yang jual orang dari Solo Wonogiri. Yang kedua adalah bakwan. Bakwan ini yang jual orang Chinese yang pasti Bapak Ibu. Nah, yang bakwan ini yang agak mahal harganya, ya. Mereka biasa menjajakan dengan sepeda. Nah, kayak punya langganan di Bapak Ibu ya. Nah, teman saya itu saya lupa namanya. Pokok dia nggak bisa dipanggil namanya, dipanggil sebutan begitu. Misalkan Bendol gitu ya. Namanya Bendol, karena Bendol. Nah, Bendol setiap kali Pak Desa mengundang bakwan ini Bapak Ibu, dia nggak tahu diri. Yang lain pesan, misalkan ada 5 macam, satu, sudah makan dibayar. Nah, teman saya nggak punya malu Bapak Ibu, ya, dia makan sesukanya, ya, hampir separuh dagangan itu habis sama dia Bapak Ibu. Lalu Pak Desa mau bayar, kok tumben hari ini banyak? Oh itu si Bendol tadi ambil banyak, sebab Bendol sudah pulang Pak. Oh anjay hari itu Pak Desa. Jadi dalam rumah itu kami menerima banyak orang Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kalau sudah waktu libur panjang gitu ya, itu sudah tempat jadi markas, ya. Jadi masak di situ, makan di situ, ya. Kadang-kadang tidur berhampar aja di lantai, tapi senang kita di situ. Nah, rumah ini penting bagi kita. Nah, kalau kita bicara rumah Bapak, ada yang dikatakan rumah itu tertutup, hanya rumah untuk beberapa orang. Bisa ditanyakan nggak Bapak? Ditanyakan saja. Pasang slide-nya saja, oke. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja tidak membuka rumahnya itu untuk banyak orang. Rumah yang eksklusif, hanya orang-orang tertentu. Ya, biasanya kalau tertutup apa? Ada satpam, gitu ya. Ada penjaganya, ada header yang tinggi. Sekarang kalau ada rock leadernya, ya, ada anjing besar-besar. Tidak ada orang yang datang ke situ. Tapi ada orang yang terbuka, semua orang boleh datang. Nah, sekarang kalau kita mengamati Bapak Ibu, bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan rumah Allah? Gereja Tuhan. Apakah sama? Sama. Ada yang eksklusif, ada yang membuka diri untuk semua. Ini kita bicara tentang rumah kita, gereja Tuhan, di mana tadi ada orang-orang yang sudah ditebus, dikumpulkan, dan mereka berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Nah, harapan daripada firman hari ini adalah kita sebagai gereja Tuhan itu mesti apa? Terbuka untuk semua kalangan, terbuka untuk semua golongan, terbuka untuk suku-suku. Ya, memang ada plus minus ya Bapak Ibu ya. Kebetulan di gereja Betani yang saya tahu Bapak Ibu ya, itu bukan didominasi oleh satu suku, tidak, tapi campur baur. Ada Jawanya, ada Menadonya, ada Bataknya, ada Chinese-nya, ya,
ada orang dari Sulawesi, pokoknya kantor bawah Bapak. Ini yang luar biasa, ini heterogen Bapak, bukan homogen. Jadi harapan Tuhan dari firman-Nya adalah bagaimana gereja itu bisa terbuka untuk semua kalangan, semua orang. Bapak dikit saja, satu lagi klik. Oke. Gereja juga bisa tertutup dan terbuka. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, lewat pembacaan kita Bapak, kita akan melihat. Coba klik ayat berikutnya. Nah, ini saya mengutip dari survei BRC. Pernah dengar atau BRC? Bilangan Research Center. Itu yang setara dengan survei yang ada di Amerika. Dia mensurvei dengan teliti, mensurvei dengan data yang akurat, dikutip dari beberapa sumber yang dia wawancara. Survei ini penting sekali Bapak Ibu, dan itu disajikan dalam bentuk seminar gitu. Yang pertama ini, klik selanjutnya. Nah, ini pada waktu dia setelah pandemi, ya, kembalinya jemaat beribadah onsite. Ternyata tidak banyak Bapak Ibu, tidak banyak orang-orang yang datang onsite, bahkan lebih apa? Lebih suka online. Betul ya? Betul nggak? Tidak keluar rumah, tidak usah mandi, tidak usah dan tidak usah tidak perlu bangun pagi. Pokoknya skelewaker ibadah jam 10 kurang 5 baru bekerja ibadah. Tanpa sikat gigi, tanpa ganti baju. Ingat, ibadah itu kepada Tuhan, bukan kepada gereja, kepada Tuhan. Betul kan? Nah, di survei ternyata betul, orang yang kembali ke gereja itu presentasinya sangat sedikit. Bahkan itu kesempatan dia pakai hari Minggu bukan beribadah dulu baru keluar kota, tetapi dia sengaja keluar kota di Sabtu. Kan masih ada orang lain. Sambil nikmati breakfast di hotel, dia ibadah. Kan bukan ibadah Bapak. Dan survei tepat sekali Bapak Ibu. Perilaku yang ada di gereja Tuhan itu bukan perilaku yang sebenarnya. Nah, kalau ini sudah disebut menjadi sebuah keprihatinan. Berarti rumah itu belum sesungguhnya beres di hadapan Tuhan. Lanjut survei kedua Bapak Ibu. Survei kedua baru kemarin. Ini dia sudah seminar 2 kali di bulan Februari. Peta pertumbuhan umat Kristen di Indonesia tahun 2019-2023. Disurvei sebelum COVID dan setelah COVID. Kira-kira gimana grafiknya? Turun Bapak Ibu. Tidak ada pertambahan orang Kristen. Tidak ada pertambahan orang percaya. Justru yang hijau itu mengalami pertambahan yang cukup signifikan 8%. Nah, memang data ini tidak 100%, tetapi 90%. Karena sebenarnya waktu itu saya tanya kepada mereka, bagaimana dengan orang-orang yang memang mereka ada misinya, tapi misi itu hanya sedikit persen sekali. Tetapi yang banyak adalah gereja-gereja itu mengalami perbudakan di Papua, di Manado, di Sumatera Utara. Itu turunnya pun juga signifikan. Yang hijau naiknya luar biasa. Nah, padahal ketika Tuhan menabiskan rumah yang dibangun pertama kali oleh Salomo dalam 2 Tawarikh pasal 7,
Aku melihat rumah ini menjadi rumah kemegahan, di mana akan berhimpun orang-orang akan beribadah kepada Tuhan. Itu cita-citanya Tuhan. Nah, ini replika atau perwujudan dari sebuah rencana Allah. Keluaran 25:8, Musa, buatlah tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah umatku. Kembali pada yang semula, panggilan Allah pada umat Israel, bawalah bangsa ini keluar untuk apa? Untuk apa? Tanah Kanaan? Bukan. Supaya mereka bisa beribadah kepada. Nah, makanya betapa luhurnya gereja itu, Bapak. Tapi hari ini gereja diacak-acak, gereja diporak-porandakan, gereja dipermainkan, gereja benar-benar tidak punya kuasa. Makanya orang di luar berkata, gereja. Gereja. Hari ini Bapak Ibu, saya ditampak tentang hal ini. Ya, dengan perseteruan merah dan hitam, perseteruan gereja KKAP, miris Bapak Ibu. Yang lain menonjolkan, aku mau jadi mega church dengan sekian lantai building. Tidak melihat sampai esensi bahwa sebenarnya mereka itu tidak menyadari orang-orang yang telah dipanggil menerima anugerah dikumpulkan ini hanya satu, untuk berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu berlaku. Gereja sudah bergeser. Gereja sudah tidak punya fungsi. Saya katakan ini bicara tentang rumah kita. Gerejanya ada, rumahnya ada, tetapi tidak berfungsi. Jadi bukan cuma Bapak Ibu yang begitu, bisa begitu berdua Bapak. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, dengar baik Israel, sementara rumahku itu kau biarkan jadi reruntuhan, tetapi rumahku itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin mengembalikan sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mengembalikan seperti apa yang Tuhan mau, supaya berhimpun kembali orang-orang yang Tuhan rencanakan. Yang mau dikatakan amin. Nah, selama kita punya satu pengertian yang benar, dasar yang benar Bapak Ibu, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran, dan itu akan membuat kita terkagum-kagum dengan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Ya. Coba kita buka sebenarnya dalam kitab 1 Tawarin pasal yang ke-7. Ini ayat tambahan Bapak Ibu ya. Sebentar, 2 Tawarin pasal. Ya betul. 2 Tawarin pasal yang ke-7. Ya. Perhatikan ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istana segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Terus 12 nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan apa? Mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terus 15, baca keras, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. 16. Sekarang telah kupilih dan kududukkan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Kalau kita membayangkan tentang rumah Tuhan yang dibangun Raja Salomo ini, kira-kira megah atau biasa-biasa? Megah. Makanya begini ya, saya kadang-kadang dengan pergerakan karismatik ini seperti apa ya Ibu ya? Nah, memang kita ada gereja karismatik Bapak Ibu ya. Kalau saya mengalami ini pengamatan saya saja ya, mudah-mudahan tidak salah. Rasa hormat kepada gereja karismatik itu sangat berkurang, bahkan tidak ada. Ya. Kalau orang-orang di kalangan Protestan, ya, itu benar-benar menghormati. Bahkan kalau kita lihat dari kalangan Katolik, wah, itu respeknya luar biasa. Bahkan seperti kata Thomas Helby, bukan Thomas, Kidung Agung ya, Kidung atau Thomas Helby, cinta akan rumahmu itu menghanguskan. Nah, di dalam anak cucu saya kan setiap hari saya akan cucu saya di sekolah di Maria Joseph di gereja Katolik King Piper. Itu gereja gak pernah sepi Bapak. Ada orang berdoa. Kalau saya pagi nganter, ada orang berdoa pagi. Jadi siang ada orang yang datang ke sana berdoa di Gua Maria. Ini bukan masalah Gua Maria, bukan Bapak, tapi ini rasa hormatnya yang saya kagum. Kemarin waktu saya jemput jam 2:30 sore, ada rombongan dari tidak tahu berapa puluh orang dengan 2 bis baru. Mereka datang ke situ Bapak. Untuk apa? Untuk beribadah. Nah, rupanya gereja karismatik kan enggak begitu ya. Cuman buka, kalau waktu lihat ya di tabelnya Google ya, untuk apa jam kerja atau daily time-nya ya, itu pasti bukanya apa? Only Sunday. Senin sampai Sabtu off. Nah, ini maka saya katakan, ini koreksi juga bagi saya Bapak Ibu. Kan begitu. Nah, kalau di Surabaya, di Manyar yang saya tahu dari awal, itu gak pernah sepi Bapak Ibu. Yang sepi cuma Senin saja karena kami libur, itu liburnya pertama waktu itu. Tapi ada MA yang lain yang ada di situ Bapak. Jadi Senin itu ada, Selasa itu ada, pagi itu WBI, sorenya juga ada som. Rabu pagi kosong, Rabu sore ada som, jam 6 sampai jam 9. Kemudian hari Kamis itu sepanjang hari doa Bapak. Dari jam 10 pagi, jam 7 malam, jam 10 malam, jam 1 pagi itu doa. Hari Jumat remaja, hari Sabtu untuk ibu. Minggu terus Bapak, dari 6 pagi sampai jam 7:30 malam. Jadi gak ada hari libur Bapak. Tuhan inginkan supaya fungsi ini benar-benar ada. Nah begini Bapak Ibu, ini secara nalar saja. Kalau ada rumah makan
bukanya tidak tentu. Rumah makan ini buka 2 minggu sekali. Kira-kira orang mau datang nggak? Nah ini berarti rumah makan buka 2 minggu sekali, makan model apa pun. Tapi juga ada orang yang penasaran. Tapi orang nggak mau datang, pasti nggak mau datang. Jangan-jangan ke sana telepon dulu, kan bikin susah Bapak Ibu. Kau begini itu mau dimakan di situ, nggak ada buka, ya kecewa. Mari kita fungsikan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan cuma di tempat, tapi di tempat kami pun, di gereja-gereja pun harus berfungsi tiap hari. Itu paling tidak ada sesuatu yang kita kepada minimal doa-doa. Sekarang memang zaman berubah ya. Sama kata di survei. Nah, sekitar survei. Kemarin waktu di survei, kenapa sih alami penurunan? Alasan pertama karena apa? Tingkat kelahiran. Ya, tingkat kelahiran. Sekarang banyak keluarga-keluarga yang nggak punya anak, nggak mau punya anak. Nah, sebab mereka kan begitu, anaknya harus lebih daripada 10 kan, gitu ya. Mana terus gitu saudara. Nah, kita ini nggak begitu. Jadi dari tingkat natalitas itu sangat turun sekali. Yang kedua bicara apa? Penginjilan tidak berjalan. Jadi mengatakan di Papua yang notabene itu dulu daerah Kristen, di Ambon Kristen, Ambon masih Kristen ya, di Manado sekarang itu turunnya luar biasa. Dan sudah banyak suara-suara yang hilang. Bahkan orang mau buka gereja, mereka mengatakan sudah terjadi di mana? Sulawesi Utara. Kita nggak bangga dengan ini satu keprihatinan. Ya. Tuhan ingin supaya kembali lagi kepada fungsi daripada gereja. Nah, di dalam Mazmur ini ada satu hal yang kita harus pelajari Bapak Ibu ya. Mazmur ini menasihati orang yang ditebus untuk memuji Tuhan karena kelepasan situasi yang parah dan berbahaya. Pemazmur menggunakan 4 contoh untuk melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan ekstrim umatnya manakala mereka berdoa. Nah, Bapak ini sebenarnya adalah satu hal yang kita bisa lihat daripada panggilan orang Israel. Ya. Nah, mari kita akan lihat Bapak Ibu, ada 6 hal ya. Secara cepat saya akan sampaikan 6 hal. Untuk siapa rumah Tuhan itu? Untuk siapa? Ya, kita tidak boleh eksklusif. Ya, biarlah kita menjadi rumah kita sebagai rumah bagi segala bangsa. Oke, diklik saja gambarnya. Nah, yang pertama tadi kita sudah membaca dari Mazmur 107. Yang pertama adalah untuk pengembara. Ayat yang keempat ya, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar, haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Nah, kalau kita bicara pengembara kan orang yang nggak jelas ya, nomaden. Ya, dia tergantung moodnya hati. Dia tergantung suasana, dia tergantung instingnya dia, ya. Nah, di Timur Tengah itu ada suku namanya suku Bedouin. Suku ini menarik Bapak Ibu. Kenapa dia benar-benar bisa membaca alam? Ini dia orang nomaden. Ya, kalau juga Israel pasti ini akan berjumpa dengan orang-orang Arab itu kulitnya hitam, tapi dia tidak punya rumah. Dia nomaden, tapi dia itu kaya raya. Di bawah ontanya, di bawah dombanya. Yang heran adalah begini, ketika dia misalkan kemah di sini ya, itu kemah Bapak, bukan rumah, itu kemah. Ketika dia kemah, ditemukan saya kok begitu gersang, berarti Pak, nggak ada air. Dia jalan lagi, lalu ketemu semak-semak. Oh, ini ada air. Dia kemah nih, bikin tenda di situ. Dia dapatkan air. Ternyata itu tandanya kalau ada
air ada semak-semak. Ini gak jelas Bapak. Ya, kalau kita lihat di dunia kan banyak orang gak jelas ya. Sebenarnya gereja itu juga untuk rumah mereka. Seringkali kita merasa jijik dengan mereka. Kita merasa suci untuk mereka. Kita merasa jauh buat mereka. Padahal Alkitab katakan orang-orang ini ada di sekitar kita. Bapak Ibu punya tempat tinggal, pasti ada orang seperti ini. Gak jelas Bapak Ibu. Hidupnya gak jelas, keluarga gak jelas, semua gak jelas, kerja gak jelas. Ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Inilah yang Tuhan ingin. Mereka itu datang di rumah Tuhan. Saya katakan amin. Saya katakan amin. Gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Di Kelapa Gading ada satu persekutuan yang mengumpulkan para pemulung-pemulung. Nah, dengan cara dia kumpulkan anak Tuhan yang cinta dan jiwa-jiwa. Dia sewa sebuah tempat di gereja. Kadang-kadang mereka baru mulung gitu kan, tidur beribadah. Mereka mandi di situ di rumah tempat ibadah itu. Yang punya gereja ngomong, saya nggak boleh di tempat itu Bapak. Dia sedang cari tempat. Ini bukan cerita di mana-mana di Jakarta, dekat dengan kita. Ada orang seperti siapa? Maju dijemput kan? Kasih apa? Kau perlu apa? Perlu sabar, perlu apa? Kasih sama dia. Ajari cara dia mandi. Kan begitu. Jangan merasa jijik kepada orang yang sedang tidak jelas sebenarnya. Masih kita punya hati seperti Yesus ibadah. Banyak orang nggak jelas. Apalagi kalau Bapak pernah nonton di TikTok ya, itu lulusan dari Depok yang kemarin yang diusir dari mana? Sudirman, apa bisa namanya? Yang nggak jelas loh. Itu kan loh. Jadi pakai celana ini bukan satu kain ini Bapak Ibu, bukan. Ditumpuk 5 Bapak Ibu. Yo. Anak muda Bapak Ibu. Mereka juga perlu Tuhan. Mereka perlu Yesus. Karena kita mereka ketawain, mereka aneh. Itulah yang Tuhan ingat. Biarlah mereka membawa orang-orang sekarang mengembara, orang-orang gak jelas. Karena tadi kita ibadah mereka. Nah, kita mau tinggalkan gereja yang sudah tidak mau ngurusin mereka. Nah, sekarang gereja kan perlente Bapak ya. Maaf Bapak. Cuma menyampaikan apa yang jadi hati Tuhan pagi hari ini saja yang lain. Bawalah orang-orang yang sedang mengembara yang tidak jelas. Yang kedua, orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Dia nggak mengendak jalan, tapi dia apa? Nggak tahu tujuan hidupnya apa. Jadi banyak di sekitar kita, di rumah tangga, di keluarga kita, di sekitar kita nggak jelas kerjaannya apa. Duduk-duduk aja, nggak ngomong apa-apa, nggak tahu, orang sudah pesimis. Bukankah tadi kita sebaca 2 Tawarikh pasal 7, rumahku adalah rumah keluarga. Mereka hanya bisa sembuh ketika gereja berkembang. Ya karena saya bingung ya dengan gereja berkembang jemaat. Tadi survei betul sekali, bukan pertama hanya perpindahan rumah Tuhan. Dan ini disurvei di tahun 2018 tadi. Nggak ada pertumbuhan. Ini perpindahan menampilkan ini dan itu. Ini pekerjaan rumah yang cukup berat bagi gereja ini.
Kenapa demikian? Kita berkata begini, gereja itu sebagai barometer, ukuran nanti kepada kekekalan. Nah, kalau gereja nggak beres, bagaimana dengan dunia? Ada di kitab 2 Petrus pasal 4. Saya nggak ngada-ngada, nggak ngadi-ngadi, ada. Kalau gereja nggak siap mewartakan ini, bagaimana kesudahan orang-orang yang tidak dalam Tuhan? Dan gereja harus bertanggung jawab. Kenapa hari ini banyak tertangkap begitu besar triliunan, Bang? Kenapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Halo? Iblis? Enggak, bukan itu. Yang salah siapa? Halo? Aku bertanya, kau jawab. Yang salah siapa? Gereja, Bapak Ibu. Apa yang sekarang kita tonton itu salah gereja, bukan salah mereka. Ini bukan salahnya mereka, ini salahnya gereja. Bangun gereja besar, tapi apa? Untuk anak sendiri. Saya tidak tahu, dan saya ini kan ya semuanya apa adanya itu, saudara ya. Saya cuma satu, Tuhan kalau aku diberkati gereja yang besar, ya, aku akan pakai untuk tidak untuk kota, berikutnya gereja-gereja. Nah, sekarang begitu, mau dipakai pinjam tempatmu ya, bayar listriknya semua. Tapi dulu waktu sempat dikasih Tuhan kesempatan untuk gereja, kegiatan Tuhan sudah pakai aja. Memang hasil nggak banyak, mesti nggak banyak, tapi untuk kebersamaan pakai saja. Karena saya tahu itu bukan dari saya, dari banyak Tuhan untuk begitu. Ini bukan siapa, mari kita koreksi, baru kita renungkan lagi, bukan siapa, itu kita semua. Bukan Pak Yohani, Pak Yohani bukan, itu semua. Kita sebagai warga dari Kudus dan Yesus, kita punya bagian. Bukankah dalam 2 pasal yang berkata, kamu adalah batu-batu yang tersusun untuk pembangunan rumah kami. Jadi sekarang kalau kita mau bermegah, saudara, bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah dengan apa? Gereja. Memang gereja besar itu nggak bayar, bangunnya bayar, perawatannya bayar, listriknya bayar, tapi itu nanti berikutnya. Yang penting kita mau dulu rumah kita untuk apa? Untuk yang terbuka atau tertutup? Tadi saya ceritakan, kalau kita beriman kan macam-macam, Bapak Ibu ya, betul nggak? Di Manyar itu, Bapak Ibu ya, itu pencurian itu luar biasa, Bapak Ibu. Kok uang sandal saya hilang, Bapak Ibu? Sandal. Saya 2 kali kehilangan sandal, 2 malam. Saya lepas sandal saya di situ. Pulang-pulang, kok gak ada sisa sama sekali, Bapak Ibu. Jadi pulang dari rumah saya ke Tanjung Perak, itu kok pas saya dengan teman saya pelanjak kaki, itu pulang jam 5 pagi, jam 1 pagi, 3 kali saya datang sana. Kok bicara uang banyak, Bapak. Apakah mau ditutup? Ya enggak, Bapak Ibu. Ya, pernah satu kali ada orang laporan, ke gereja bawa uang ratusan juta aja. Saya pikir mau dipersembahkan enggak, Bapak. Ketika bilang lapor kebanyakan, Pak, kehilangan duit berapa ratus juta. Ini semua dari ibadah atau laporannya. Taburan, waktu
cuci kaki masuk diusir. Suruh pergi. Enggak kan? Gimana Pak? Terima? Enggak. Enggak apa Bapak Ibu. Tapi kalau katakan biarlah orang-orang dari barat, dari timur, dan kita nggak bisa milih. Betul nggak? Kan doa kita kan begitu Bapak Ibu. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari utara, dari timur, selatan, barat, kirimkan untuk kemuliaan-Mu. Kan nggak mungkin orang yang neces semua kan Bapak Ibu. Betul nggak? Itu kan terima Bapak Ibu. Orang yang bangga tidak. Yang berikutnya, orang yang sakit secara mental dan fisik. Makanya saya ketika melihat rumah sakit dulu kan misi daripada sending kita kan apa? Waktu misi dari Jerman datang, Belanda datang, misinya apa Bapak? Sekolah, rumah sakit, kan begitu. Tahu sending nggak sih? Sending itu orang yang bermisi ke daerah. Ya, kalau Romeser kan di Sumatera Utara, Swingli di Kalimantan atau mana, ya Papua dan lagi. Mereka tuh punya apa? Punya jiwa untuk membuat rumah sakit dan sekolah. Makanya yang kita tahu hari ini adalah Katolik masih eksis rumah sakit dan sekolah. Nah, orang-orang sakit ini mau diapain Bapak Ibu? Mau diapain? Nah, saya selalu dengan Pak Abrat Alfonso Putra sebagai pohon perbetaan. Waktu saya datang ke Betani tahun 87, itu ibadah cuma sore hari jam 5 sore. Kemudian apalagi jam 6 pagi, kemudian jam 3 sore Bapak Ibu. Mingguan jam 3 sore itu khusus untuk orang-orang sakit. Jadi waktu ibadah jam 3 itu orang naik kursi roda, orang naik diangkat pakai tandu. Karena risiko Bapak Ibu. Memang ribet, tapi Tuhan mau. Karena ngomong gini, ada orang yang sakit oleh karena sebab kelakuan mereka berdosa. Nggak usah pikir kenapa dia sakit. Dia perlu kesembuhan Bapak Ibu. Makanya ketika menyembuhkan nggak ditanya, kamu dosa apa enggak? Cuma dia bilang, sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ya, nah kita yang sering bicara ngorek-ngorek kesalahannya orang, gitu ngorek-ngorek ketemu, diceritakan, dijual orang lain, itu bapak itu kaya itu. Dia cuma ketemu satu, ketemu Tuhan. Siap gak terima jiwa-jiwa yang berdosa? Siap gak? Tiba-tiba itu ada ambulan 5 di depan, orang sakit semua. Halo? Mau dapat Bapak Ibu? Itu akan terjadi Bapak Ibu. Kenapa dunia sekarang lagi sakit? Dunia perlu Yesus, dunia perlu Tuhan. Untuk itu gereja sebagai tempat untuk merepresentasikan, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak dari rencana Tuhan. Tuhan ketika perintahkan gerejanya untuk dibangun, ya kalau kita lihat tabernakel itu begitu megah Bapak Ibu, ya kayunya, waktu Daud itu, waduh kok itu kekayaan sekarang nggak bisa terjadi Bapak Ibu. Emasnya, kayu yang disaruh dengan emas dan sebagainya, itu berapa duit loh, tapi itu bukan maunya Tuhan. Nah ketika sombong, Tuhan beritahu tidak ada satu bait yang ada, aku belum dikasih.
supaya apa? Kita menjadi baik hati. Gereja di perjanjian baru. Yang berikutnya Bapak Ibu, orang yang mengarungi laut dengan kapal. Ini orang siapa? Orang-orang yang berdagang, orang-orang yang bekerja. Ya. Kalau tadi itu juga seperti orang-orang yang apa ya? Orang yang singgah gitu ya. Orang yang dari luar kota singgah ke sini dari pekerjaan. Itu orang sedang berlayar dan mereka membawa sebuah muatan. Itu orang-orang yang mesti kita kasih Bapak Ibu. Harus ada di gereja kita, harus ada di gereja ini. Kemarin saya sedikit beda air mata Bapak Ibu. Hari Kamis atau Jumat saya potong rambut. Saya ajak cucu saya menemani. Sekarang jemput sekolah, saya mampir ke tempat potong rambut. Sudah dikerjakan selesai, saya bayar, saya keluar. Nah, pas sebelah saya juga ada anak muda yang tadi juga dari tempat potong rambut. Karena tempatnya sempit, saya biarkan dia keluar. Keluar, pakai yang mengarahkan, dia berangkat. Waktu dia kembali untuk saya mau bayar ke tempat ini, tiba-tiba kok dia menangis, melelehkan air mata. Itu gimana ya anak muda dia? Kenapa Pak? Masa saya pakai mobil 1.500? Sama-sama dia sudah bisa bayar sekali. Ya lepas daripada orang ini, karena kita kalau parkir kadang-kadang juga sengkel Bapak ya, betul kan? Jadi waktu parkir, oh kosong-kosong, masuk. Gak ada orang parkir, gak ada orang parkir Bapak Ibu. Waktu keluar, kesel kadang-kadang kan? Kesel. Tapi kalau kita bandingkan kisah tadi, bayar 1.500 mobil. Ya Allah, sudah Pak ini saya kasih tandanya. Terima kasih. Gak seberapa Bapak. Mungkin mereka sedang menantikan ya, kan itu kan tugas daripada bisuba. Mungkin dia saudara nggak tahu. Paling nggak dia untuk beli beras atau orang kurang betul. Tapi itulah keadaan yang terjadi. Dan orang-orang inilah yang Tuhan juga undang masuk ke gereja kita. Mau tambah jiwa atau berkurang jiwa? Lalu, kadang kita berpikir ya, mau ngapain ya, mau ngapain ini Bapak? Ya masih tahu. Tapi ya gak bisa Pak Yohan sendiri. Lalu, cuma Pak Yohan dan keluarga sendiri tidak, kita semua Bapak Ibu. Yang berikutnya bukan cuma orang-orang yang pengembara, hidup dalam gelap, orang sakit, orang yang sedang mengarungi laut, tapi juga untuk orang baik Bapak Ibu. Kan di luar Kristus juga ada orang baik bukan? Mereka belum kenal Kristus, orang baik. Mereka juga perlu Yesus. Siapa tahu dengan kebaikan dia kenal Yesus, dia menjadi orang yang punya banyak ide. Dan dia punya banyak ide juga banyak uangnya. Kan gitu. Tapi kenakan dulu pada Yesus. Bukan cuma ambil kebaikannya saja. Yang terakhir adalah orang-orang benar. Ini juga harus ada Bapak. Ya, lengkapkan. Kok kalian membara, orang yang tidak tahu berbuat apa, orang yang sakit, orang yang sedang berjuang dalam hidupnya, orang baik dan orang benar. Maka sudah. Itu tidak salah. Mari kita lihat Yeskiel pasal yang ke-34.
Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku membiarkan mereka berbaring, demikian firman Tuhan. Ya, ini luar biasa ya. Aku sendiri akan mengembalakan, baca lengkapnya Bapak Ibu ya, di dalam Yeskiel pasal 34 1 sampai. Terus saya bacakan ayat yang 34 sampai ayat yang ke berapa tadi? 34 ya. Aku sendiri akan mengembalakan 34:15 ya. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring dengan firman Tuhan Allah ya, yang hilang, yang tersesat, yang luka, yang sakit, serta yang gemuk dan yang kuat. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana semesta. Ini baru gereja yang gereja yang tahu kebutuhan masyarakat. Dan ini nggak bisa sendiri. Kita mesti berapa? Bersama-sama, berkolaborasi gereja dengan gereja. Ya. Biar apa tidak ada berapa gereja Pak? 200. Udah Pak udah bergabung dengan gereja-gereja di Bapak di Harapan? Udah bergabung. Di Jakarta Utara kami punya persekutuan Tuhan dari gereja-gereja. Banyak gereja dari Protestan, jadi kami berkumpul bersama-sama, kami berdoa bersama-sama, kami seminar bareng. Satu kan, kalian harus masuk. Ya, saya ada teman juga di Papa di sini di gereja GBI-nya Pak Benadia Abraham. Ayo jadi anggota tubuh Kristus. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Ya. Nah sekarang apa yang kita kerjakan yang terakhir ya? Yang pertama, kita mesti bersuka cita. Ini kabar baik. Orang-orang yang timpang, orang-orang yang nggak punya tujuan, itu Tuhan akan kirimkan ke tempat di mana gereja yang sehat itu. Jadi bukan perbedaan Bapak Ibu ya, ini benar-benar jiwa-jiwa yang baru. Ya, nah pasti bedanya jiwa baru dengan jiwa yang pindah. Kecuali pindahnya itu aktesasi, tempat tinggal, ya, karena pernikahan. Tetapi kalau pindah-pindah gereja itu mesti dipertanyakan. Karena begini, seringkali di sana dia buat ribut, pindah gereja lain juga menjadikan gereja itu ribut. Dia nggak beres, pindah kemarin di mana juga nggak beres Bapak Ibu. Tapi harus juga kita ladai di situ. Jadikan tempat ini tempat pertobatan. Tentu kita mesti bersuka cita apa? Pertambahan jiwa-jiwa bukan karena perpindahan, tapi karena Tuhan yang kirimkan untuk gereja kita. Bisa paham? Bisa ngerti? Jangan jauh berkata apa, kok tahu kok. Ini rumah kita Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita nggak serta-merta punya hikmat kepandaian. Ya, saya hari ini sedang membaca banyak buku tentang bagaimana strategi dalam pelayanan, apa yang masih kurang. Jadi kan berarti bahwa saya terus belajar Bapak. Sebenarnya teman saya dia rupanya sudah terlalu banyak buku di rumahnya, dia taruh satu tempat lalu mereka bilang ambil. Saya nggak mau kalah, saya cari buku yang memang dan menemukan Bapak Ibu. Kemarin saya menemukan tentang ini, tentang doa buat anak-anak Bapak Ibu. Ya, itu ternyata bukan cuma doa biasa. Ada beberapa poin yang saya ketemukan lebih daripada 25 poin Bapak Ibu. Oh ternyata ilmu baru lagi dari membaca. Ya. Dan itu tugas kita. Karena perlu hikmat Tuhan, ya, perlu hikmat Tuhan. Yang ketiga, perhatikan
mengingatkan tentang kemurahan Allah. Ini momentum Bapak, waktunya Tuhan, kairos-nya Tuhan. Ya, mari kita akan pakai hari-hari ini untuk apa? Untuk mengerjakan. Oke, klip selanjutnya. Sebagai gereja Tuhan, mari kita selesaikan tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Ya, kita mau selesaikan, kita mau tuntaskan. Karena itu Yohanes 5:17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Baiklah, kita sebagai Tuhan yang sudah mendapat anugerah, kita ditemukan Tuhan dalam waktu kita bermisi bekerja. Aku bekerja sampai ini, mari kita bekerja selagi hari masih siang, sebelum malam menjemput sebelum. Mari saya dan para pemuji masuk ke depan, kita akan dengan satu pujian. Kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan genapi firman. Kemuliaannya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Ini gereja Tuhan disatukan genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Demikian juga Bapak memanggil kita bukan sekedar untuk menikmati berkat Tuhan, bukan sekedar untuk ya hidup apa adanya, tidak. Tapi ada satu proyeksi Tuhan yang begitu besar. Tuhan merencanakan yang besar buat umatnya yang telah ditebus oleh kuasa darah. Kalau kita melihat dalam Rasul Paulus menyatakan kuasa Injil luar biasa. Hatinya berkobar-kobar, hatinya tidak tahan. Ketika ada orang berduka, orang berdosa, dia lihat, dia tidak tahan dan dia segera menjaga, membuat surat penggembalaan kepada orang-orang yang dia temui. Mari kita sadar ini Tuhan memanggil kita bukan untuk
menyelesaikan beban-beban yang ada pada kita? Bukankah semua telah ditanggungnya di atas kayu salib? Semua telah diselesaikan di kayu salib, dan kita umat percaya punya otoritas, punya kuasa. Dengan perkataan kita, dengan hikmat kita, dengan perbuatan kita. Itulah komponen yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita tinggal melangkah, dan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Mari pandang sekeliling kita kepada Ibu. Begitu banyak orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Sekalipun itu orang baik, bukan orang benar, dan itu ada di sekitar kita. Mari sejenak kita berdiam di hadapan Tuhan. Renungkan baik-baik firman ini. Kami seringkali apa ya Tuhan, dengan apa yang Kau perintahkan untuk menjangkau jiwa. Kami berposisi dengan apa yang ada pada kami, sementara membiarkan orang-orang terjerumus dalam kebinasaan. Kami sekarang menyalahkan mereka. Di hari kami sadar ya Tuhan, firman-Mu berbicara bagi kami. Hanya orang-orang yang Kau undang masuk dalam hadirat Tuhan, mereka akan menemukan kepuasan dalam hidupnya dan berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka juga ingin mendengar dari mulut mereka ya Tuhan. Mereka pun berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Karalawas syangkaralamataka. Saya rindu berdoa untuk Pak Yohan dan Ibu siang hari ini, petugas yang tidak mudah yang Tuhan percayakan. Sekarang Pak Yohan bisa maju dan Ibu ke depan. Kami tahu hamba-Mu punya beban yang begitu dalam untuk mengembangkan gereja ini menjadi gereja yang Kau inginkan. Dengan segala keterbatasan yang dia punya, dengan kekuatan yang dia punya, mereka tidak mampu. Tapi hari ini kami meletakkan hamba suami istri dan anugerah Tuhan. Dia panggilan kuasa bekerja. Ada hikmat marifat yang keluar dari bibir dan lidahnya yang diperkatakan. Bahkan ada visi yang jelas yang Tuhan ingin nyatakan buat hamba. Istri Bapak di tengah kekurangan terbatas hamba, kami percaya yang nampak hanya kemuliaan, yang nampak adalah karya. Kami persembahkan Bapak dan Ibu dan jemaat tempat ini Bapak dan Ibu berdua, biarlah yang terbaik persiapkan buat hamba, orang-orang yang Kau kirimkan di tempat ini untuk digembalakan dengan baik. Hari ini kami akan melihat seperti mata Raja Wali melihat ada kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mungkin hari ini kami belum melihat apa-apa, tapi biarlah perjalanan ini Kau tuntun seperti hujan daripada Elisa, dengan awan segenggam telapak tangan. Itu nyata, menjadi yang menuntun hamba-Mu, dan sinar itu semakin terang, semakin terang. Kalau kebimbangan yang ada Tuhan, kami minta demi nama Yesus, Kau halau dalam hidupnya, dinyatakan kuasa bekerja untuk siang hari ini. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, dan berkati jemaat tempat ini. Kami akan melihat bersama-sama dengan hamba-Mu, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang berdiri, semua sibuk untuk mendapatkan jiwa-jiwa, bahkan menampung jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun ditinggikan Bapa untuk keluarga
ini dan jemaatmu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Budi. Kita percaya Tuhan akan pakai lebih luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita semua harus jadi terang Tuhan, saksi Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan akan dijalankan. Saya undang untuk hambanya yang bertugas dan kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, berkat firman yang sudah Kau taburkan. Hamba percaya Kau pakai terus hamba-Mu Bapak Budi, Bapak Pendeta Budi Tuhan, dengan luar biasa, semakin hari semakin dahsyat untuk dalam melayani Engkau Tuhan dan menaburkan firman-Mu dimanapun Bapak Pendeta Budi berada Tuhan. Engkau berkati selalu Tuhan, apapun pergumulannya, baik dalam pelayanan keluarga dan pekerjaannya, semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan Kau berkati persembahan kami yang akan kami jalankan Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah persembahan selalu berguna untuk rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Apapun yang kami perlukan, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Kami persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian. Haleluya. Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh Tuhan, Tuhan, miskin dan menjadikan kaya. cucu kita semuanya diberkati. Mantunya juga gak ketinggalan ya. Bukan anak cucu aja, mantunya gak ketinggalan. Diberkati semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima
Terima kasih buat hambanya Bapak Budi, Saudara Budi. Kita percaya Tuhan makin luar biasa. Amin. Ya, pengumuman pada siang hari ini seperti biasa ya. Ya, kita setiap hari Sabtu kita ada ibadah doa fajar jam 5 pagi hingga selesai. Amin. Dan selanjutnya kita ada ibadah wanita Betani Indonesia sama setiap hari Sabtu juga jam 3 sore. Bersamaan dengan itu juga jam 3 sore ada ibadah youth di lantai 3 ya. Dan selanjutnya seperti biasa kita ada ibadah raya jam 10 pagi hingga selesai. Dan ada ibadah sekolah minggu juga di lantai 3 dibarengkan dengan ibadah raya. Dan selanjutnya ya, ini ada ibadah setiap hari Jumat pertama, prayer night, yaitu diadakan setiap hari Jumat pertama jam 10 pagi hingga jam 12 malam. Jam 10 pagi, jam 10 malam hingga jam 12 malam. Dan ada 2 session ya, jadi jam 10 pagi sesi pertama jam 10 malam sampai jam 12. Setelah itu istirahat sampai jam 2, dilanjut lagi jam 2 sampai jam 5 sore, jam 5 pagi. Ya. Oke, itu aja pengumuman pada. Ada lagi? Ya, kita ada cek kesehatan ini jatuh di bulan 5 ya selanjutnya. Di bulan 5 minggu kedua. Oke. Dan selanjutnya yang rindu untuk melayani, kita terbuka untuk Tuhan dan kita buka hati buat Tuhan. Kesempatan yang terbaik untuk melayani Tuhan saat ini sungguh luar biasa, dan kita bisa yang berindu untuk melayani bisa minta ke Cipelit dan ke saya ya. Dan ini adalah persembahan untuk rumah Tuhan di Gereja Betani Jemaat Immanuel, masih memakai rekening Bapak Gembala. Dan untuk di sini ada kode-kode untuk persembahan 00 belakangnya, dan perpuluhan 01, ucapan syukur 02, dan pembangunan 03. Ya, oke, ada lagi? Ya, inilah pengumuman pada siang hari ini. Dan kita bersyukur kita telah selesai ibadah, dan kita satukan dalam doa. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kita nyanyikan satu lagu, Kau Allah yang besar. Yang layak ku lakukan.
penyertaan-Mu di tempat ini Bapa, segala pergumulan yang kami yang selesaikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Bapa dan Ibu Gembala, berikan visi-misi-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa, baik dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dan keamanan di lingkungan kami tinggal Tuhan. Engkau yang jagai, Engkau yang protek setiap kami Tuhan. Berikan keamanan dan kedamaian Bapa bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman dan konsumsi yang telah disediakan dari gereja Bapa. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi gereja kami Bapa. Di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa dan penyertaan-Mu tidak pernah selesai Bapa. Meskipun ibadah ini harus diakhiri Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu sempurna untuk hidup kami Bapa. Pertemuan kembali kami Tuhan di minggu selanjutnya untuk beribadah bersama-sama kepada-Mu Bapa. Dan kini Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak tak lupa juga kami berdoa untuk wilayah Harapan Indah di mana gereja ini ada Tuhan. Memberkati gereja-gereja yang lain bersatu padu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jauhkan kami dari segala perselisihan yang ada, pertikaian yang ada, iri hati dengki. Biar kesatuan hati ada di antara gereja-gereja yang ada di Harapan Indah. Kami minta berkat-Mu buat Harapan Indah ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa berkenan akan Engkau. Mereka datang berduyun-duyun, mereka datang berbondong-bondong, mengisi lumbung-lumbung yang Allah telah sediakan. Biar kami akan melihat semakin banyak orang benar, orang yang takut akan Tuhan ada di Harapan Indah ya Tuhan. Jadikan Harapan Indah bukan sekedar nama, tapi benar-benar punya pengharapan. Gereja-gereja bangkit, gereja-gereja muncul terbit seperti siang di tengah hari. Kami rindu Bapak Kau pakai hamba-Hamba-Mu untuk memenangkan begitu banyak jiwa, khususnya di Betani yang ada di Emmanuel ini Bapak, di Bekasi berkati keluarga ini Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan juga para pelayan yang hari sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kembalikan pengharapan buat setiap mereka. Kami sadar kalau bukan Tuhan semua menjadi sia-sia. Bapak kami pertaruhkan hamba-Hamba-Mu dalam anugerah-Mu, baik yang memainkan musik, memimpin pujian singers, pemandu daripada sound system, pemandu multimedia terus minggu. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tak lupa juga bagi bangsa negara kami. Terus lanjutkan pekerjaan-Mu ya Tuhan hari ini. Banyak hal yang kami hadapi dan membuat kami gentar, membuat kami takut. Kami minta berkat-Mu buat pemimpin-pemimpin bangsa ini Bapak. Misalkan Pak Presiden, Wakil, anggota kementerian yang ada sampai pada daerah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kami hari ini sadar bila Kau tidak memberkati, kami tidak dapat berbuat apa. Karena kami dan iman percaya, kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Sekarang Tuhan berkat-Mu bagi kami. Terimalah dengan iman berkat anugerah, rahmat, sukacita, sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus memberkati kita semua hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus kami terima dengan iman percaya. Yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu.